Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the online class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for first, Prophet Muhammad; second, our parents; third, teachers; fourth, and you figures; and fifth, ourselves. Al-Fatihah. Hello students, how are you today? I hope you are always well. Alhamdulillah. Today we will learn about akidah akhlak, kalimat thayyibah, ta'awudz. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian ta'awudz. Yang kedua, siswa dapat membaca kalimat ta'awudz. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui waktu mengucapkan kalimat ta'awudz. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui manfaat membaca kalimat ta'awudz. Apa sih kalimat thayyibah itu, anak-anak? Kalimat thayyibah yaitu kalimat yang baik. Kalimat thayyibah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kalimat thayyibah ta'awudz. Sekarang kita akan mengenal kalimat thayyibah ta'awudz. Pengertian kalimat ta'awudz secara bahasa artinya memohon perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makna kalimat ta'awudz. Kalimat thayyibah ta'awudz bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah. Kalimat ta'awudz juga bermakna pengakuan atas kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah, karena setan tidak akan pernah lelah untuk selalu menggoda manusia. Setan berjanji akan selalu menggoda manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai pada hari kiamat nanti. Sebab itu kita harus selalu mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz. Kapankah waktu-waktunya? Yang pertama, ketika akan memulai membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz. Yang kedua, ketika akan melakukan ibadah sholat. Sebelum kita sholat, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz. Yang ketiga, ketika hati merasa tidak senang atau gelisah, saat was-was, tidak tenang, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz. Yang keempat, sebelum melakukan perbuatan baik, sebelum belajar, sebelum baca Al-Quran, dan hal-hal baik yang lainnya. Dan yang kelima, ketika akan memulai berdoa dan berzikir. Sebelum berdoa dan berzikir, kita harus mengucapkan kalimat ta'awudz. Hukum membaca ta'awudz. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan bukan suatu kewajiban. Jadi, apabila seseorang tersebut meninggalkannya, maka tidak berdosa. Kemudian manfaat mengucapkan kalimat ta'awudz. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Melindungi. Yang kedua, merasa bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Yang ketiga, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Yang keempat, terhindar dari perilaku buruk dan kemaksiatan. Yang kelima, kita akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Yang keenam, akan memberikan ketenangan hati kita. Dan yang ketujuh, menghilangkan nafsu dan amarah.
Well, students, do you understand what I explained? Please answer this question in your book. 1. Arti kalimat thayyibah adalah 2. Makna dari kalimat ta'awudz. 3. Hukum membaca kalimat thayyibah adalah 4. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunahkan membaca kalimat 5. Manusia harus memohon pertolongan kepada 6. Berzikir membuat hati menjadi 7. Kalimat-kalimat yang baik disebut juga kalimat 8. Ketika kita hendak melakukan hal yang baik, dianjurkan membaca kalimat 9. Tulislah lafal kalimat ta'awudz. 10. Sejak zaman Nabi siapa setan menggoda manusia? Alhamdulillahirabbil alamin. Before we end the online class, let's pray together by reciting Al-Asr, so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.